Oleh jemaah yang kami hormati, bahwa pada Jumat hari ini kita kedatangan saudara kita dari Jombang, yaitu nanti Bapak Khotib, sebagai Khotib yaitu Bapak Yai Haji Salim Basawat, dan sebagai imam Syekh Islam dari Mesir. Untuk itu kami mohon kepada jemaah untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan berjalan. Sekali lagi kami mohon untuk tetap berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال جل جلاله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المستمعون رحمكم الله patut kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebab karena karunia-Nya kita bisa bersimpuh di tempat ini, bermunajat di tempat ini semata-mata adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Para ahli mengadakan sebuah penelitian bahwa udara yang kita hirup setiap hari, setiap orang itu kalau dikalkulasi dengan nilai rupiah senilai tidak kurang dari 175 juta per hari per orang. Coba kita hitung sudah berapa umur kita. Mungkin ada yang berumur 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, bahkan mungkin ada yang 80 tahun. Kira-kira berapa nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran besar di dunia ini supaya kita itu melihat pada diri kita dan melihat seluruh apa yang ada yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita dan ilmu kita. Pada titik kesimpulannya
bahwa Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Ayuhal muslimin rahimakumullah, sejarah mencatat bahwa di abad pertama umat Islam itu dalam kondisi yang masih primitif. Di Jazirah Arab itu ketika Islam pertama kali muncul, saat itu dalam kondisi masyarakatnya ummi dalam bahasa Arabnya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Jadi Rasulullah SAW itu diutus pada masyarakat yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa hisab. La naktubu wa la nahsubu, kata Rasulullah. Bahkan pada saat itu masyarakat Muslim di abad pertama adalah memiliki paham animisme dinamisme. Bahkan pada saat itu juga paham jahiliyah itu mengajarkan merendahkan nilai-nilai wanita. Sementara di abad itu ada dua adik kuasa yang luar biasa, yaitu Persia dan Romawi. Dua adik kuasa ini sungguh sangat mencengkram di atas bumi. Sehingga kalau dilihat kondisi masyarakat umat Islam di abad pertama itu tidak menjadi hitungan. Di sebelah timur misalnya kekuasaan Persia sampai ke Sungai Tigris kekuasaannya melampaui kekuatan dan keluasan yang luar biasa bagi sebuah negara di saat itu. Romawi misalnya mulai dari Eropa sampai laut Adriatik, laut yang memisahkan semenanjung Italia dengan semenanjung Balkan. Sementara umat Islam itu hanya di Mekah dan Madinah. Masyarakatnya animisme, dinamisme, percaya kepada roh, percaya kepada benda-benda yang dianggap memiliki sebuah keramat, kemampuan. Saat itu juga melecehkan nilai-nilai wanita. Masyarakatnya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tetapi kenapa dalam waktu tempo yang sekejap kekuatan Islam itu bisa melumpuhkan kekuatan Persia dan Romawi? Kenapa itu terjadi? Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhi yalunahu, thumma alladhi nayalunahu. Sebaik-baik manusia adalah pada kurunku, kata Rasulullah. Kemudian pada kurun berikutnya, lalu kemudian pada kurun berikutnya. Imam An-Nawawi mengatakan ketika Rasulullah SAW bersabda khairun nasi qarni, itu maknanya adalah zamannya para sahabat, zamannya Khulafaur Rasyidin. Tsumma alladziina yalunahu, maka pada periode kedua itu adalah pada zaman tabi'in. Tsumma alladziina yalunahu, maka yang berikutnya adalah para periode tabi'un. Ayuhal muslimun rahimakumullah, kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah pada zamannya, pada kurunnya? Para ulama melakukan sebuah penelitian
di zaman Rasulullah, para sahabat dan tabi'in itu menjadi generasi yang terbaik. Kemudian para ulama memberikan kesimpulan, dikatakan oleh Rasulullah bahwa generasi pertama itu adalah menjadi generasi yang terbaik itu karena generasi-generasi itu menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utamanya dalam berpikir, berucap, dan berbuat. Jadi bukan rujukan utamanya itu akal, apalagi kemudian perasaan. Generasi pertama menjadikan Al-Quran sebagai acuan utama sebelum mereka berucap dan berbuat, bahkan berpikir. Ayuhal muslimin rahimakumullah, kita masih ingat punya presiden yang bernama Profesor Habibie. Dia termasuk orang yang cerdas, terhitung menjadi orang yang luar biasa di dunia ini. Ketika beliau sekolah di Jerman, dia suka bersaing di dalam menempuh sebuah studinya. Kata Habibie, ada dua orang yang sulit untuk dikalahkan. Ternyata kedua-duanya ini adalah Yahudi. Habibie bertanya kepada dua Yahudi ini, literatur apa yang kamu baca sehingga kamu sulit saya kalahkan? Dua Yahudi itu mengatakan, bila Anda ingin tahu silakan main-main ke tempat tinggal. Tawaran itu dijawab oleh Habibie. Habibie pun datang dan kemudian bermalam. Dan luar biasanya para jamaah sekalian, di setiap jam 2 si Yahudi itu bangun dan kemudian membaca literatur. Ayyuhal mustami'un, ketika Habibie melihat itu, kemudian Habibie menghampiri. Karena tahu bahwa Habibie menghampirinya, cepat-cepat literatur itu dimasukkan ke dalam laci. Terjadilah sedikit perbincangan, perdebatan di sana itu, sehingga kemudian si Yahudi itu kalah dalam perdebatan, sehingga dia mengeluarkan literatur apa yang dia baca. Setelah dilihat, dikeluarkan, ternyata yang dibaca itu adalah Al-Quran Karim. Si Yahudi ini mengatakan, wahai Rudi, jika umat Islam itu menaruh Al-Quran itu dalam posisi yang benar, mengoptimalkan fungsi Al-Quran, maka sesungguhnya umat Islam tidak akan pernah bisa dikalahkan. Generasi pertama menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Orang Yahudi pun mengakui itu. Ini kata ulama, dari hasil kajiannya, kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa khairun nasi qarni. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah SAW mengatakan generasi pertama itulah generasi yang terbaik? Karena generasi ini menjadikan Al-Quran bukan untuk dikaji dan tidak menjadikannya dengan berorientasikan tradisi atau sekedar untuk publikasi, apalagi sekedar hobi membaca Al-Quran. Tetapi Al-Quran diimplementasikan dalam kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun nasi qarni, karena tatkala generasi ini berislam, maka ketika itulah mereka melepaskan segala hal yang berbau-bau jahiliyah. Yang ada baunya jahiliyah, lepaskan total. Itu generasi pertama. Apa paham jahiliyah itu? Paham jahiliyah itu persis sebagaimana yang digambarkan oleh Ja'far bin Abdul Muttalib ketika menghadap kepada Raja Najasyi. Ayyuhal malik, kunna min ahlil jahiliyah, na'budul asnam, wa na'kulul maitata, wa na'tadiyal fawahish, wa naqta'ul arham, wa nasimul jiwa. Wahai paduka yang mulia, kami ini adalah dari bangsa orang jahiliyah. Na'budul asnam, suka menyembah berhala, melakukan perbuatan syirik. Itu paham jahiliyah. Wa na'kulul maitata, dan kami suka makan bangkai, makan barang yang haram, minum minuman haram. Wa na'tiyal fawahish, suka mendatangkan perbuatan-perbuatan keji. Wa naqta'ul arham, dan suka memutuskan silaturahim. Dan selanjutnya, wa nasya'ul jiwa, dan suka membuat onar pada tetangga. Bahkan katanya yang terakhir, ya'kulul qawiyyu minna adha'if, dan kami suka menjadikan objek makanan dari yang kuat kepada yang lemah. Dan kami suka menjadikan objek mereka yang lemah itu sebagai santapan kami. Itu adalah paham-paham jahiliyah. Ja'ana Muhammadur Rasulullah, da'ana ila ibadatillahi wahdah. Maka datanglah kepada kami Rasulullah yang mengajarkan kami supaya beribadah kepada Allah yang Esa. Na'budul Ja'ana Muhammadur Rasulullah, Ja'ana Muhammadur Rasulullah, da'ana ila ibadatillahi wahdah warra'fah bin nas, dan kasih sayang terhadap sesama. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, maka benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzallahu bil Islam. Kami ini adalah satu kaum yang dimuliakan karena Islam. Famata dawaina bi ghairi Islam, maka ketika kami mengambil alternatif selain Islam, adalah Allah, maka pada saat itu Allah menghancurkan kita, menghinakan kita. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ini kaum kafirin, munafikin tahu terhadap keadaan itu. Karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menulis atau mengabadikan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum wadda katsirun min ahli kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffar. Mereka berupaya bagaimana menghancurkan kekuatan Islam itu dengan segala cara, lewat budaya, lewat ekonomi, lewat politik, lewat apa saja. Tetapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berupaya untuk memadamkan kebenaran Islam, tetapi Allah tetap menyalakan kebenaran Islam walaupun orang-orang kafir itu
tidak suka terhadap keberadaan Islam. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita semuanya. Mereka yang belum bisa menerima apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya ini, Allah memberikan pencerahan kepada hati kita, dan kemudian kita akan mengikuti dengan sebaik-baiknya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam itu adalah untuk memberikan rahmat bagi kita semuanya. Tidak ada Islam itu ekstremis. Tidak ada Islam itu fundamentalis. Kalau kita lihat, bacalah di dunia ini, siapa yang kira-kira suka membuat onar, merusak tatanan kehidupan? Pasti bukan Islam. Kalau ada, itu oknum. Risalah Islam ini memberikan rahmat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah alladzi syaraha sudural mu'minina li ta'atihi wa hadahum ila tahkimi kitabihi wal 'amali bihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyika ar-raufur rahim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa najina minal fahsya'i ma dhahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.